Mohon Kang Nugrahana, Bapak Ibu, karena sudah waktunya ya sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, biasanya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat siang ini tanggal 17 September 2021, kita dipertemukan lagi di forum yang insya Allah mudah-mudahan menjadi forum ilmu gitu ya buat kita semua, menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah mengikat tali silaturahmi juga antar kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa membawa kebaikan juga untuk masyarakat banyak ya, baik itu misalnya di kabupaten kotanya masing-masing atau secara umumnya di Indonesia Raya gitu ya. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan flyer yang sudah disebar, pematerinya atau penyajinya adalah Kang Iwan Mulyawan. Sudah bahasa Sunda nama tos tebirek deui gitunya, sudah tidak asing lagi, kita sudah mengenal khususnya di grup PSC ini. Beberapa kali Kang Iwan sudah memberikan sharing ilmunya, dan pada saat ini judulnya sih sederhana ya, katanya membuat peta morfologi, tapi nanti kita lihat apakah sesederhana itu muatan materinya. Sebenarnya ini memang dari sesuai dengan tadi juga Kang Nugrahana memberikan pembukaan gitu. Ini memang materi atau keahlian khusus sebenarnya ya, walaupun mungkin ada di antara kita di sini yang media spasial gitu, tapi belum tentu punya keahlian membuat peta yang nanti akan disajikan oleh Kang Iwan dari tiga Kang Iwan, tiga sistem dari tiga program software. ya. Software. Oh, software ya, betul, dari tiga jenis software yang berbeda. Nah, itu bedanya Kang Iwan nih. Dan memang juga didukung dengan latar belakang pendidikan beliau yang linier begitu dengan perpetaan. Mungkin tidak banyak hal lagi yang saya sampaikan, nanti kita bahas saja nanti setelah apa yang Kang Iwan sajikan. Seperti biasa akan saya beri waktu 25 menit saja ya Kang Iwan, atau kalau boleh nanti 30 menit deh, 30 menit untuk paparan, karena kelihatannya penjelasan softwarenya itu juga mungkin akan agak banyak ya. Setelah itu baru akan kita mulai sesi tanya jawab. Ya, mangga dipersilahkan Kang Iwan untuk mulai dengan materinya. Baik, terima kasih Mbak Nana. Kami lebih akrab memanggil beliau Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PSC, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat 17 September 2021, saya diberikan kesempatan oleh PSC untuk menyampaikan terkait dengan sedikit materi terkait dengan kespasialan. Dalam paparan saya nanti ada 3. Yang pertama, saya akan menyampaikan video perkenalan sebenarnya morfologi itu seperti apa, kemudian nanti ada penjelasan dalam bentuk PowerPoint, dan nanti kalau ada waktu kita coba simulasi pakai softwarenya seperti itu. Baik, izinkan saya untuk share screen. Pertama kali saya ingin menyampaikan perkenalan dulu. Saya mengambil video dari YouTube, dari channelnya Fahmi Astati, sebagai perkenalan kepada Bapak Ibu yang tidak memiliki basic spasial ataupun basic ilmuwan geografi. Sebenarnya morfologi itu apa sih gitu kan? Apakah sama dengan morfologi dalam istilah bahasa Indonesia gitu kan? Ada ilmu morfologi kata seperti itu atau bagaimana gitu kan?
Bisa terdengar Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Apa saja karakteristik wilayah daratan di Indonesia? Akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah karakteristik topografi di daratan terjadi karena adanya tumbukan lempeng. Akibat dari tumbukan lempeng itu menghasilkan di antaranya adalah yang pertama, adanya jalur pegunungan yang merupakan jalur dari pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian, akibat tumbukan lempeng itu juga membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera, seperti Pulau Simelu, Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Kemudian membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut seperti Pegunungan Jayawijaya di Papua, Maros di Sulawesi Selatan, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan Padalarang di Jawa Barat. Kemudian membentuk jalur-jalur patahan yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi. Kemudian, zona tumbukan lempeng tektonik juga membentuk jalur gunung api aktif. Kemudian, hasil tumbukan tadi juga gunung api aktif ini berpotensi bencana sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum, setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduk yang berbeda antar satu daerah dan daerah lainnya. Adapun gambaran tentang keadaan muka bumi Indonesia. Yang pertama ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, tanjung, dan delta. Yang pertama kita akan membahas mengenai dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pemukiman dengan pola memusat. Karakteristik lainnya adalah di daerah dengan dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Di daerah dataran rendah, banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah aluvial atau hasil endapan sungai yang subur. Kemudian di dataran rendah juga dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Ini ada beberapa bencana yang berpotensi terjadi di daerah dataran rendah. Yang pertama ada banjir, tsunami, dan gempa. Di sini ada beberapa persebaran dataran rendah yang terletak di timur Pulau Sumatera, pantai utara Jawa, dan bagian barat, selatan, dan timur Pulau Kalimantan. Yang kedua kita akan membahas mengenai dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di antara pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Aktivitas pertanian dan pariwisata salah satunya di dataran tinggi Dieng di Bandung. Dataran tinggi termasuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi juga bisa terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lempeng gunung di sekitarnya. Beberapa nama dataran tinggi di Indonesia. Ini ada beberapa nama. Salah satunya adalah dataran tinggi Alas di Aceh, dataran tinggi Pasai di Aceh, dataran tinggi Gayo di Aceh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunung. Sudah tidak asing lagi bukan? Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjadi tinggi tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpanan air, dijadikan sebagai tempat wisata,
Material dari gunung berapi dapat menyuburkan tanah dan pasirnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Gunung berapi adalah gunung yang memiliki lubang kepunden atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya plasma atau gas atau cairan lainnya di permukaan bumi. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusan yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Gunung Merapi Krakatau. Ini ada beberapa nama-nama gunung yang ada di Indonesia seperti Gunung Kerici, Gunung Krakatau, Gunung Jayawijaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pegunungan. Jadi beda ya antara gunung dan pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang merupakan kawasan yang tertinggi atas daratan-daratan gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, wisata alam, dan camp seperti di Pegunungan Jayawijaya sebagai tempat tumbuh hutan atau daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah, dan juga digunakan untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Pegunungan di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari sirkum Mediterania yang dimulai dari Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Ini adalah Pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera, Pegunungan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, naik sampai ke Maluku. Ini adalah pegunungan yang berkelanjutan dengan sirkum Mediterania. Lalu pegunungan yang merupakan kelanjutan dari sirkum Pasifik yang sudah kita bahas tadi adalah pegunungan yang ada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ini adalah pegunungan sirkum Pasifik yang bawah dari Sumatera, Jawa, Bali ke Maluku. Ini adalah sirkum Mediterania. Ini ada beberapa pegunungan di Indonesia seperti Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Kendang di Jawa Tengah, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, kita akan membahas mengenai pantai. Sudah tidak asing lagi bukan? Saya yakin kalian pasti sudah pernah semua pergi ke pantai. Pantai adalah wilayah yang menjadi batas antar lautan dan daratan. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak sekali terdapat pantai. Beberapa pantai yang terkenal antara lain ada Pantai Kuta, itu di Bali, Parangtritis, Yogyakarta, Pantai Pangandaran, Pantai Pink, dan Pantai Labuan Jukung di pesisir barat. Ini adalah pesona dari Pantai Labuan Jukung. Bagi penduduk Indonesia yang berada di daerah tropis, pantai yang dapat dimanfaatkan manusia untuk banyak hal. Yang pertama, objek wisata, daerah pertanian pasang surut, areal tambak garam, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, dan daerah pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai. Pantai juga menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Yang keenam, kita akan membahas mengenai tanjung. Tanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas bisa juga disebut semenanjung. Tanjung adalah kebalikan dari teluk. Biasanya, keduanya dapat ditemukan pada satu garis pantai yang sama. Dalam pemanfaatannya, jika teluk biasanya dijadikan sebagai pelabuhan-pelabuhan tempat kapal dagang bersandar, maka tanjung biasanya dijadikan resort untuk wisata, serta posisi tanjung yang menjorok ke laut sehingga pemandangan laut dari posisi tanjung akan terlihat lebih maksimal. Salah satu contoh pemanfaatan tanjung sebagai kawasan resort, beberapa tanjung yang terletak di Indonesia antara lain ada Tanjung Benoa, Tanjung Lesung di Banten, dan Tanjung Kelayan di Belitung. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai delta. Delta adalah daratan yang terbentuk dari hasil sedimentasi material-material yang terbawa oleh arus sungai yang terletak di muara sungai. Delta terbesar di Indonesia yaitu Delta Mahakam dengan luas sekitar 150.000 hektar. Selain itu, terdapat beberapa delta di Indonesia, seperti Delta Sungai Brantas, Delta Bengawan Solo, Delta Sungai Membrano Papua, dan Delta Sungai Musi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai karakteristik daratan di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah menyimak sebatas pendahuluan, sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan sebenarnya ketika kita berbicara morfologi pada siang hari ini itu arah kita mau ke arah mana seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit menyampaikan paparan
tentang bagaimana sih membuat peta morfologi. Sudah terlihat Bapak Ibu paparannya? Sudah, Pak Iwan. Sudah teliti ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum tahu tentang saya Iwan, kebetulan sekarang perencana ahli media bidang spasial tata ruang di Bapeda Kabupaten Kuningan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan apa berbicara morfologi, saya hanya mengulang dari apa yang disampaikan oleh video dari Fahmi Astati tadi. Morfologi didefinisikan sebagai studi tentang bentuk lahan yang mempelajari relief secara umum. Ini mengutip dari Karmono Mangun Soekarjo tahun 1984. Bahasa sederhananya morfologi itu mengidentifikasi pola dari tampilan kerapatan kontur pada peta sehingga dapat menentukan bentuk perbukitan atau pendataran. Jadi bahasa sederhananya kita coba identifikasi dari data yang ada, data yang kita peroleh dari situs yang menyediakan data elevasi misalnya, sehingga kita bisa membedakan, oh ini berupa dataran, ini berupa perbukitan dan pergunungan, seperti itu. Untuk klasifikasinya, saya mengutip teori dari Van Zwiedam, di mana dalam Van Zwiedam 1985 terkait hubungan ketinggian absolut atau topografi dengan morfologi. Langkah pertama untuk menentukan morfologi itu kita harus tahu ketinggiannya. Tidak serta-merta kita bisa langsung menentukan morfologi tanpa ada data ketinggian. Untuk ketinggian kurang dari 50 meter menurut teori Van Zwiedam, tadi yang disampaikan oleh Fahmi Astati itu berbeda. Saya lihat, mungkin Fahmi Astati menggunakan teori yang lain. Saya mengambil teori klasifikasi dari Van Zwiedam 1985. Dengan ketinggian kurang dari 50 meter, itu termasuk morfologinya dataran rendah. Ketinggian 50-100 meter, morfologinya dataran rendah pedalaman. 100-200 meter itu perbukitan rendah. 200-500 meter perbukitan. 500-1.500 meter perbukitan tinggi. 1.500-3.000 meter pegunungan, dan lebih dari 3.000 meter adalah pegunungan tinggi. Tentunya ini meter di atas permukaan laut, seperti itu. Terkait dengan sumber data, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa portal yang menyediakan data DEM atau data elevasi ketinggian, salah satunya melalui Demnas. Kita bisa mendapatkan data DEM dari portal yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial secara gratis. Tinggal kita registrasi, setelah registrasi nanti kita coba download, nanti kita diarahkan pada nomor layer peta yang disediakan oleh BIG. Misalnya kita ingin mengklik bagaimana Demnasnya di Purwakarta, tinggal diklik, nanti tinggal diunduh. Begitu juga dengan wilayah lainnya sama, sudah disediakan se-Indonesia oleh portal BIG. Tentunya kalau misalnya kita mendownload satu layer ini, NLP ini, yaitu wilayah-wilayah ini aja yang bisa kita download, yang lainnya ya beda lagi gitu kan aturan main untuk mendownloadnya. Ini ada linknya, tinggal diklik tanaair.indonesia.go.id di Demnas /Demnasnya itu. Selanjutnya ada juga dari data SRTM. Kalau SRTM tidak lebih baik dari Demnas itu sendiri. SRTM itu paling di 30 meter. Kalau misalnya Demnas bisa di 10 meter ininya. Beda tingginya seperti itu. Setelah di-download, nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan gambaran. Menggambaran data wilayah Jawa Barat, wilayah sebagian juga ada Jawa Tengah, ada sebagian kecil wilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta. Ini yang tampilan sebelah kiri itu hasil dari download
SRTM yang tadi saya sampaikan linknya. Nanti Bapak Ibu tinggal download aja. Hasilnya ya kita memperoleh data DEM seperti yang tampil di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Karena kita mengambil Jawa Barat, kita bisa crop, kita ambil Jawa Baratnya sehingga tampilannya ya di layar yang bagian sebelah kanan. Kita ambil Jawa Baratnya saja. Berbicara terkait software GIS itu banyak, tidak hanya yang tampil dalam hari ini yang saya sampaikan, tapi saya mencoba simulasi dengan 3 software ini. Ada 3 software yang kita coba untuk menganalisis data morfologi. Yang pertama Global Mapper, ini dikeluarkan oleh Blue Marble Geographics. Beberapa catatan terkait software ini, penilaian saya software ini lebih powerful untuk analisis elevasi. Juga banyak pilihan untuk konversi vektor raster. Dan yang ketiga memberikan tampilan sederhana. Selanjutnya ArcGIS, ini dikeluarkan oleh Esri. Ini sudah menjadi software sejuta umat bagi orang-orang spasial, karena memang ketika perkuliahan, ketika dulu mengenal terkait software pemetaan dari ArcView, zamannya ArcView, sekarang dilanjutkan oleh generasi berikutnya ArcGIS, bahkan sekarang udah ada ArcGIS Online yang diterbitkan oleh Esri-nya. ArcGIS sendiri lebih powerful untuk analisis data spasial. Kelebihan lainnya layouting. Layoutingnya kita familiar juga gitu kan, bagaimana mendesain layout sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh BIG. Kebetulan saya juga bagian tim ahli dalam penyusunan rencana tata ruang di beberapa wilayah. Memang kebanyakan juga dari instansi pusat masih menggunakan ArcGIS, termasuk dalam penentuan GDB, Geodatabase di Permen ATR 14 tahun 2021 itu masih memakai software ArcGIS. Seperti itu. Ini softwarenya berbayar. Dulu di tempat kami itu pernah ada pengadaan software ArcGIS itu satu softwarenya 30 juta. Seperti itu. Itu masih yang sifatnya basic. Belum ada tambahan-tambahan ArcToolbox-nya dan lain sebagainya. Software ketiga adalah QGIS. Dulu istilahnya Quantum GIS. Ini open source karena memang gratis. Kelebihannya simple, user friendly bagi Bapak Ibu yang suka dengan tampilan-tampilan sederhana tapi powerful bisa mencoba software ini. Kelebihannya juga processing tool dan geocode-nya lebih baik. Nanti kita coba untuk mengolah data-data yang tadi kita download. Saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana sih Global Mapper dalam membuat peta morfologi. Setelah data yang tadi kita download, Jawa Barat kita coba buka dengan software Global Mapper. Langkah pertama adalah kita coba uji untuk membuat kontur dari data DEM yang tadi kita download dengan software Global Mapper. Caranya mudah sekali, tinggal dianalisis, klik contour generation, nanti muncul. Sehingga di sini kita tinggal nentuin kontur intervalnya. Misalnya kita kontur intervalnya 50 ya ditulis aja 50, nanti tinggal di-okekan sehingga hasilnya seperti ini. Mudah sekali, beda pada saat waktu saya kuliah dulu, di mana menentukan suatu peta topografi itu ya harus menggunakan interpolasi dari garis kontur yang ada. Sekarang tinggal kontur dibuat, klik, dengan software Global Mapper sudah bisa ketahuan bagaimana bentuk garis kontur di Provinsi Jawa Barat seperti yang tampil dalam layar Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ketika kita selesai membuat kontur, tadi saya sampaikan kontur hanya sebatas ingin tahu seperti apa sih kontur ketika dibikin oleh Global Mapper. Selanjutnya kita coba mengklasifikasikan data DEM yang kita download tadi berdasarkan klasifikasi yang Van Cuydam sampaikan 1985. Tinggal diklik, nanti ada Add Custom Shader. Nanti di custom shader-nya Bapak Ibu tinggal memasukkan. Misalnya beda tinggi 50 meter, beda tinggi 100, 200, 500, 1500, 3000 dan lebih dari 3000. Mungkin kita coba plot di angka 4000. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Provinsi Jawa Barat bisa kita ketahui, kita bagi berdasarkan ketinggian yang
sebagaimana disampaikan oleh klasifikasi Panjwidam tadi. Sekarang kita coba pakai ArcGIS. Kalau ArcGIS saya coba simulasikan, ketika datanya dibuka, muncul di ArcGIS itu seperti ini data DEM-nya. Beda dengan tadi yang pakai Global Mapper kan langsung muncul, kelihatan banget mana bukit mana ininya. Kalau di ArcGIS yang munculnya ini ada semacam nilai gelap terang gitu kan. Semakin terang, semakin bercahaya itu artinya posisinya atau tempatnya lebih tinggi seperti itu. Dari ArcGIS kita bagi langsung dengan analisis kontur, kita coba analisis konturnya dengan beda tinggi 50 meter. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah garis kontur yang dihasilkan oleh software ArcGIS dengan data yang sama yang digunakan oleh Global Mapper sebelumnya. Selanjutnya kita coba bagi ketinggiannya. Kayak tadi, ketinggian 50, 100, 200, 500, 1500, 3000 dan 3038 gitu kan. Sehingga yang dihasilkannya itu ada kelas baru seperti ini. Nah, ini adalah hasil pengkelasan sebagaimana dari pengkelasan dari Panjwidam tadi. Tinggal kita rapihkan di mana klasifikasi di Panjwidam sendiri mengatakan bahwa kurang dari 50 ada dataran rendah, 50 sampai 100 dataran rendah pedalaman sampai ke pegunungan tinggi. Itu sudah langsung terkomputerisasi seperti ini. Selanjutnya dengan QGIS, bagaimana membuat peta morfologi dengan QGIS? QGIS lah kalau istilah Sunda nama QGIS. Tinggal dibuka data yang tadi kita download, terus kita buka pilihan konturnya, nanti kontur tinggal dipilih. Setelah kontur beda tingginya 50 meter, sehingga dihasilkan kontur seperti ini. Begitu juga ketika kita mengkelaskan berdasarkan ketinggian, untuk mengetahui morfologi, tinggal diklik, double klik di Jawa Baratnya, nanti tinggal disesuaikan pengkelasannya seperti ini. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Dan apabila kita coba 3D-kan, seperti ini, tidak jauh berbeda. Mungkin hanya sifatnya kecerahan sama gelapnya warna saja, gitu kan. Intinya mungkin tidak jauh berbeda. Nah, hasilnya ketika kita tadi mengolah dengan 3 peta tersebut, kita bisa mendapatkan 2 informasi. Yang pertama, informasi spasial, yang kedua, informasi yang sifatnya numerik atau tabular. Informasi spasial sebelah kanan, kita bisa mengetahui sebaran, distribusi. Di mana sih yang termasuk dataran rendah? Kira-kira kabupaten Bapak Ibu termasuk dataran rendah atau termasuk pegunungan? Bisa terlihat. Atau berada pada ketinggian berapa sih wilayah Bapak Ibu? Apakah di kurang 50 meter atau memang justru di daerah yang lebih tinggi lagi? Setelah spasial, nanti bisa kita hasilkan juga luas wilayah yang memang berada pada klasifikasi yang sama. Misalnya di Provinsi Jawa Barat, yang morfologinya dataran rendah, luasnya itu mencapai 886.251 hektar, atau persentasenya 24%. Yang paling luas di Jawa Barat itu adalah ketinggian 500 atau 1.500 meter di atas permukaan laut, atau berada pada morfologi perbukitan tinggi, yaitu hampir 1.213.010 hektar atau sebesar 32%-nya. Nah, dari data-data ini mungkin dapat menjadi masukan bagi Bapak Ibu semua untuk perencanaan wilayahnya. Karena merencanakan wilayah di dataran rendah dengan dataran perbukitan tinggi berbeda tentunya. Kalau di kami di istilahnya tata ruang, ketika kita sudah menghasilkan data morfologi, ini menjadi dasar untuk penentuan SKL, Satuan Kemampuan Lahan. SKL ini menjadi dasar nanti wilayah-wilayah mana sih yang bisa dikembangkan limitasi seperti itu. Dan tentunya ini juga berdasarkan klasifikasi-klasifikasi yang telah ditentukan. Mungkin ada teori lain yang mengatakan bahwa dataran itu kurang dari segini, perbukitan itu sekian sampai sekian.
Kami mengambil dari Panwidam, klasifikasinya ya seperti ini. Gitu. Terus hasilnya juga bisa menjadi salah satu masukan utamanya untuk penentuan komoditas yang memerlukan data ketinggian. Biasanya untuk pohon kelapa, kira-kira dapat ditanam di daerah yang ketinggian berapa sampai berapa. Ketika ada investor masuk ke Kabupaten Cirebon, misalnya, dengan ketinggian wilayah misalnya hanya maksimal di 100 meter misalnya, maka cocok tidak pohon kelapa ditanam di wilayah tersebut. Sehingga orang-orang pertanian yang basically orang pertanian bisa menentukan wilayah-wilayah mana saja yang memang cocok untuk komoditas tanaman tertentu apabila melihat dari ketinggiannya. Baik Bapak Ibu, itu gambaran simulasi awal yang mungkin nanti bisa cair dengan seiringnya diskusi yang bisa kami sampaikan. Ini mungkin pas tadi ya, 30 menit ya Pak. Ya, sebenarnya masih ada waktu Kang Iwan. Oh, masih ada waktu. Mungkin nanti sambil berjalan, ya, sampai segini dulu dari saya. Nanti kita bisa dengan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kang Iwan atas penjelasannya barusan. Sudah ingat lagi mungkin ya, sudah ingat lagi tuh karena seingat saya tadi ketika nonton videonya pertama, ingat lagi pelajaran SMP begitu ya, geografi, seperti itu gitu ya, morfologi. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga refresh lagi gitu, terutama mungkin yang selama ini agak kurang interaksinya dengan perpetaan gitu. Bahkan ini juga nanti kalau sudah beranjak ke yang materi-materi Kang Iwan yang agak di akhir itu sudah lebih spesifik lagi ya, sudah memakai software tadi itu juga mungkin kalau sekilas gini mah apa ya tadi teh naon di ini bahkan mungkin ya ada yang belum tahu atau belum pernah menggunakan salah satu atau mungkin ketiganya dari software yang tadi Kang Iwan tampilkan. Mangga Bapak Ibu, tadi juga saya sempat meng-highlight ya beberapa poin dari yang disampaikan oleh Kang Iwan. Jadi sebenarnya manfaat morfologi ini juga banyak ya. Jadi bukan hanya untuk perencanaan spasial saja, tapi juga ketika kita berbicara mengenai sebaran jenis komoditas tadi ya. Berarti ini mungkin lebih nanti ke arah ekonomi gitu ya, khususnya pertanian begitu. Kemudian juga ada bisa dimanfaatkan untuk menentukan rencana pengembangan wilayah misalnya gitu ya, rencana pengembangan wilayah berdasarkan ya tadi morfologi tadi atau lebih ke jenis dataran ya, apakah dia datar atau lebih lerengnya lebih mulai sudah ada teknologi yang dipakai atau yang dipakai untuk mengembangkan suatu kawasan ataupun bangunan misalnya ya, bangunan yang dibangun di dataran kan Kang Iwan biasa-biasa saja, tapi ketika misalnya konturnya sudah miring, nanti ada teknologi arsitektur, ada teknologi sipilnya di situ mungkinnya nanti bisa menjadi sana. Untuk masalah software tadi juga terus terang saya kenal sih, kalau saya pribadi ya kenal tiga software itu kenal, tapi kenal aja nih Kang Iwan. Saya juga tidak ahli atau bahkan mungkin ada yang belum saya pakai nih. Global Mapper itu saya belum pernah nyoba. Kalau ArcGIS sama QGIS saya pernah nyoba, walaupun nyoba aja dan pada akhirnya saya menjadi user dari hasilnya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang punya pengalaman lain, mangga kalau begitu saya buka, bentar ini ada chat, saya buka sebelum saya buka, ini mah chat absen, mangga Bapak Ibu di ini untuk presensinya, langsung aja saya buka forum tanya jawab, ada yang ingin bertanya atau menambahkan juga siapa tahu ya di sini ada yang
menambahkan informasi dari yang sudah Kang Iwan sampaikan. Mangga mau raise hand dulu, mangga, atau langsung open mic, mangga, dipersilahkan. Bentar ya, kalau sepi-sepi begini saya biasanya suka tergugah untuk ngabsen nih Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, sambil kenalan random ya. Saya belum kenal dengan siapa ya, Kang Garan dari Kabupaten Sukabumi. Kang, boleh open mic, Kang? Saya soalnya lihat yang open kamera. Pak Garan atau Kang Garan, boleh berkomentar apa saja, mangga. Apakah misalnya selama ini di Kabupaten Sukabumi, di mana di Bapeda atau di mana, berhubungan dengan peta sebagai user atau sebagai operator, mungkin mangga di ini kan. Kanggaran. Tiba-tiba mematung Kanggaran, mungkin sinyalnya teh. Teh Titih mungkin, Teh Titih. Mana? Oh, ini request dari narasumber. Mana Teh Titih? Teh Titih malah kameranya lagi off nih. Siapa lagi ya? Teh Tina aja deh. Oh, Teh Tina lagi ya. Teh Tina. Ada apa? Oh, Teh Titih. Teh Titih absen nih sama narsumnya, katanya disuruh berkomentar. Teh Titih kan selama ini juga orang spasial ya. Apakah? Sebentar. Enggak. Oh, mungkin sedang ada ini lain ya. Saya balik lagi ke Kanggaran nih, Kanggaran. Oh, ini Bu Dini ya, sebelum saya absen udah punten dulu izin. Oke. Maaf ya, gigi saya. Oke, Bu Dini. Oke, siapa lagi ya? Saya boleh ini aja ya, untuk ini Bu. Teh Titi udah open ini, open video. Udah, mana Teh Titi? Bu Titi. Ya, masih ribut di sini. Kebetulan lagi diskusi penyusunan dokumen. Sebentar ya. Oke. Ternyata izin Kang Satya aja deh. Saya pertara santai Pak. Oh, mangga. Langsung ke Kang Iwan. Kang Iwan, teman-teman, upami peta biasa kan itu mainnya di skala ya, luas gitu. Kalau morfologi kan beda tinggi kali ya. Mohon dikoreksi nih pemahaman saya. Nah, kalau sumber datanya Kang Iwan itu ketersediaannya sejauh mana? Terus kalau misalnya kita kalau peta biasa kan kalau skalanya diperbesar itu kan bisa pecah ya, atau kurang detail begitu. Kalau di morfologi bisa nggak kita beda tingginya diperkecil ya, begitu. Terus kedua, datanya ada time series perbandingan nggak? Kalau kepentingannya sih bagi saya kebayang ya, di Tasik itu kan banyak, dulu katanya Tasik itu disebut daerah 1000 bukit ya, 1.000.000 bukit ya, lupa. Banyak bukit gitu, terutama di kota Tasik juga. Itu kan lantas banyak yang di ini, Kang Iwan, banyak yang ditambang ya, jadi perumahan gitu, asalnya berbukit, kemudian menjadi datar karena itu kan bekas Gunung Galunggung ya, pasirnya diambil, dijual jadi bahan bangunan, setelah rata dibuat perumahan gitu. Nah, kalau misalnya ingin melihat perbedaan dari tahun ke tahun, itu kira-kira ambil datanya gimana ya? Ada tidak tersedia nggak misalnya peta berdasarkan ketinggian tahun sekian gitu dengan tahun sekian? Bayangan saya sih kalau misalnya
bisa dibandingkan time series misalnya 10 tahun atau 5 tahun yang lalu di beberapa daerah itu sangat bermanfaat. Di Tasik juga selain perumahan, kalau di kabupaten di selatan itu kita sering bikin cetak sawah, Bang Iwan. Jadi asalnya, dan itu cetak sawahnya umumnya di daerah berbukit, jadi asalnya bukit jadi terasiring ya, dibikin sawah gitu, asalnya curam gitu, kemudian di terasiring jadi sawah. Kalau sawah kan berarti berundak-undak gitu ya. Itu kira-kira kalau pakai tadi teknik seperti ini bisa kelihatan nggak bedanya gitu, dan kira-kira ngambil sumber datanya dari mana dan bagaimana. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Kang Satya. Kang Iwan mau dijawab langsung atau mau sekalian? Ini Bu Yusi sudah mau bertanya. Jawab langsung aja ya Teh ya. Oh, jawab langsung mangga. Ya, Diantus satunya Bu Yusi satu-satu supaya langsung katanya mangga. Ya, makasih Teh Iva. Bapak Ibu bisa melihat ini yang saya share screen kan? Bisa ya, terlihat ya. Kang Satya ini salah satu portal yang menyediakan data Demnas, yaitu di portal Inageo Portal yang dikeluarkan oleh BIG, di mana BIG sudah menyediakan data DEM yang bisa di-download oleh siapa saja asalkan mau udah meregistrasi emailnya gitu kan. Dan ini gratis, tinggal diklik NLP-nya, nomor layernya, nanti muncul Kang. Tinggal unduh, klik, tinggal unduh gitu Kang. Jadi ketika berbicara terkait sumber data, ini ada data gratis yang dikeluarkan oleh BIG untuk data ketinggian gitu kan, seperti itu. Ini udah semua se-Indonesia sudah tersedia, tinggal kita download saja secara gratis. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan skala peta. Ketika petanya itu dibesarkan itu mungkin definisinya diperbesar dalam bentuk JPEG, itu pasti pecah. Tapi kalau misalnya kita bikinnya di software petanya sendiri, asal DPI-nya diperbesar itu tidak akan pecah. Yang penting datanya sendiri sudah bagus gitu kan. Di sini kan seperti yang tadi saya sampaikan, DEM itu bermacam-macam. Ada DEM yang 90 m, 90 meter, ada yang 30 meter, ada yang Demnas yang 8 sampai 10 meter, bahkan dengan pengambilan data melalui drone seperti yang sering dilakukan oleh Om Hadi, itu bisa ketinggiannya lebih ini lagi, lebih detail lagi gitu kan. Menyambung tadi pertanyaan Kang Satya, ketika banyak terjadi dinamika ruang, di mana ada pengupasan tebing, ada pencetakan lahan sawah baru, ada lagi pertambangan. Saya belum bisa memastikan apakah memang DEM yang dikeluarkan oleh portal Inageo Portal BIG itu bisa mengupdate periodik berapa tahun sekali gitu kan. Cuma dengan pemantauan, dengan pengukuran yang lebih detail misalnya lewat drone, misalnya Bapeda Kabupaten Tasikmalaya punya drone lalu ingin memantau perubahan bentuk lahannya, perubahan morfologinya, maka bisa di drone nanti data ketinggiannya bisa muncul gitu kan. Data ketinggiannya bisa muncul, kita kira-kira dari data Demnas itu bentuk bukitnya seperti apa, ketika sudah ditambang nanti hasil drone-nya itu seperti apa gitu kan. Yang pastinya ketika kita menggunakan drone itu data akan lebih detail, resolusi temporalnya juga ya tergantung bagaimana seberapa sering kita ngedrone gitu kan. Makanya kami harapkan agar semua wilayah atau bukan semua wilayah ya, semua Bapeda lah utamanya itu sudah memiliki drone sehingga pantauan untuk perubahan bentuk lahan, perubahan morfologi di kabupaten kota masing-masing bisa ketahuan. Jangankan morfologi rumah ataupun yang lainnya juga bisa terpantau gitu kan. Arus lalu lintas misalnya dalam hitungan hari bisa terpantau dengan adanya drone seperti itu. Itu Kang Satya yang bisa saya jawab. Ada tambahan?
mengenai drone. Spek khusus itu ada drone ya, harga itu tidak bisa bohong ya, juta dengan drone yang misalnya 36 juta atau ke atas tentunya memiliki spesifik kemampuan masing-masing. Mungkin kalau secara ininya Kang Iwan apa harus punya fitur apa tuh yang bisa kalau direkam kemudian bisa beda ketinggiannya bisa dilihat gitu. Ada data. Ada. Kalau ini kameranya juga gitu kan, termasuk sensor Tuhan siaran pertandingan bola seperti itu. Karena itu mau perlu training khusus ya. Ada mau menyampaikan materi, ada founder Kuningan menyampaikan materi terkait drone seperti itu. Itu. Siap. Terima kasih Kang. Ditunggu nanti Pak Hadi. Ya, atau nuhun Kang Iwan, jawabannya Kang Satya sudah puas sepertinya. Memang masing-masing portal itu juga biasanya mengupdate-nya itu periodik sih ya Kang Iwan ya. Tapi kita juga kadang nggak tahu, mungkin kalau BIG itu kalau tidak salah saya tahu tuh 5 tahun sekali Kang Iwan. Kalau dulu yang apa istilahnya ya, data Indonesia yang per blood itu 5 tahunan gitu kalau nggak salah, tapi nggak tahu saya update-nya sekarang berapa. Bisa juga sebenarnya untuk RBI. Kalau RBI RBI itu kan 2000 ya Teh ya. Tahun 2000 saya lihat itu BIG itu mengupdate 2016 atau 2017 lah kurang lebih gitu kan. Ya. Tapi untuk segitu ya. Iya, seperti itu. Karena itu juga memang biasanya kalau morfologi itu kan apalagi untuk elevasi tertentu mungkin tidak terlalu cepat berubah, kecuali kalau misalnya apa yang tadi kata Kang Satya sebutkan maksimal kemudian di cut and fill menjadi untuk perumahan bisa menjadi datar di bawah 8%, mungkin itu skalanya masih kecil, tapi misalnya untuk morfologi sampai pegunungan gitu juga agak jarang berubah ya, maksudnya tidak sampai drastis. Mungkin kalau BIG pertimbangannya sampai ke situ ya, tapi kalau misalnya untuk skala kecil sehingga nanti teknologi drone itu bisa membantu nanti spesifikasinya spesialisasinya Pak Hadi ini nanti mungkin kita tunggu nanti Pak Hadi mau ngasih sharing apa ke kita, itu bisa menjadi korelasi menggunakan teknologi drone itu ya Kang Iwan ya. Ya seperti itu Teh. Iya. Hatur nuhun Kang Iwan, ingin bertanya, katanya mangga Ibu kalau bisa kameranya. Bentar. Mana Bu? Ibu. Ini Bu. kameranya ini. Alhamdulillah. Sebentar. Saya harus ini dulu biar enggak. Soalnya laptopnya ini nggak bagus. Udah Bu, nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Teh Iva. Sebetulnya tadi saya ingin bertanya kaitan dengan BIG gitu, tapi tadi menjawab pertanyaan Pak Satya, Pak Iwan sudah menjawab bahwa ternyata data yang diambil memang data BIG gitu ya. Tadi saya ingin bertanya ini kaitannya terus dengan BIG apa gitu. Nah, terus kalau saya akhirnya jadi nyambung juga, kalau misalnya datanya itu diambil dari BIG kan kalau BIG itu skalanya itu 1/250.000 ya, Kang Iwan? Pak Iwan? Atau gimana? Terima kasih Pak Iwan, Iva. Terima kasih. Oh iya, hatur nuhun Ibu.
Ya, mungkin itu juga, ini juga jadi pengetahuan bersama ya, Kang Iwan, untuk skala peta yang disediakan oleh BIG. Mungkin ini sebenarnya agak melipir nih dari peta morfologi ya, tapi mungkin ini lebih menjadi pengetahuan bersama gitu, bahwa kita sebagai pemerintah daerah bisa mengakses informasi yang disediakan oleh BIG dan gratis ya, Kang Iwan ya, dan gratis. Betul. Itu biasanya diakses untuk biasanya sih seringnya untuk peta RT RW ya, peta RT RW. Tapi dari situ juga nanti turunan-turunannya bisa banyak gitu ya. Nanti bisa jadi dari peta dasar itu bisa dijadikan peta-peta tematik yang lain. Dan itu tadi kita tidak hanya peta itu tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan spasial, tapi juga ekonomi, sosial budaya juga seperti tadi. Saya agak tertarik dari video tadi Kang Iwan, bahwa ternyata karakteristik penduduk itu juga berbeda berdasarkan morfologi tempatnya ya. Nah itu juga saya pikir teman-teman yang berkecimpung selama ini di bidang sosbud misalnya gitu, atau ada di sini yang ahli antropologi, sosiologi, sepertinya itu juga harus jadi pertimbangan ya, harus jadi pengetahuan buat kita untuk kemudian menjadi dasar perencanaan pembangunan. Saya sangat bergembira ini Kang Garan akhirnya dia raise hand. Hai Kang Garan, dari tadi saya tunggu. Mangga. Silakan Kang Garan. Terima kasih. Jadi punten tadi kebetulan saya pakai laptop. Iya, betul. Saya Garan dari Sukabumi teh. Saya perencana hari pertama di Sukabumi. Mohon saya di Bapeda. Siap, mangga. Oke. Jadi punten tadi saya terpotong karena pakai laptop kayaknya, jadi kurang begitu bagus ininya. Laptopnya. Jadi kalau untuk tadi teh, alhamdulillah di saya pribadi sendiri pun juga sudah menggunakan QGIS, karena yang lebih bisa digunakan QGIS untuk kebutuhan saya. Terus mungkin saya tertariknya dengan tadi yang Teteh sampaikan, ada bagaimana sih keterkaitan pemanfaatan peta ini dengan ekonomi, karena sejauh yang saya lakukan di pertanian, produksi pertanian, produktivitas disandingkan dengan data irigasi seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada informasi, kira-kira ada analisis apa lagi yang kira-kira bisa kita gunakan menggunakan aplikasi berbasis peta ini, GIS ini, karena yang saya tangkap harusnya sih potensinya bisa lebih banyak ya, cuma mungkin saya yang kita belum begitu banyak tahu. Ternuhun mungkin itu teh. Ya, mangga hatur nuhun Kang Garan, mangga. Ini sepertinya pertanyaannya bukan hanya ke Kang Iwan, nanti Kang Iwan bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain yang tadi yang sektornya bukan hanya spasial atau bukan hanya infrastruktur begitu. Maka sekarang Kang Iwan dulu menanggapi apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh Kang Garan. Nanti Bapak Ibu silahkan ada yang menambahkan. Baik, Kang Garan, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan Kang Garan, saya ingin sedikit komentar terkait apa yang disampaikan oleh IPA. Memang beda morfologi dengan misalnya karakteristik penduduk itu sangat berhubungan sekali, Pak Bapak Ibu semuanya. Kalau dulu kita mengenal istilah masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah, daerah pantai, dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Itu kalau kita bisa menelisik lebih jauh dari intonasi dari tinggi rendahnya ketika mereka berbicara saja sudah beda gitu kan. Orang pantai cenderung lebih misalnya keras, lebih lebih lantang gitu kan. Sementara orang gunung itu lebih intonasinya lebih agak sedikit rendah gitu kan. Sehingga besar kecilnya pengaruh dari morfologi itu bisa terlihat dari bagaimana karakteristik karakteristik yang melekat dari masyarakat yang diam di tempat tersebut. Itu. Terus yang disampaikan oleh Kang Garan, memang QGIS itu software gratis, semua bisa mendownload, bisa mengakses, dan bagi rekan-rekan yang memang dari semenjak kuliah belum akrab dengan peta, bisa mencoba untuk QGIS.
langsung gitu kan. Walaupun QGIS dengan ArcGIS itu ya kalau secara pola pikir tidak jauh berbeda seperti itu. Tapi ketika laptop kita dipakai QGIS itu kayaknya lebih ringan, lebih apa ya? Lebih enak gitu kan dibandingkan dengan ArcGIS. Saya juga belum tahu kenapa BIG itu sendiri termasuk Kementerian ATR kemarin saya sempat ada pekerjaan itu untuk format geodatabase-nya itu masih menggunakan ArcGIS. Mungkin ada beberapa pertimbangan kenapa ArcGIS dipakai, kenapa belum memakai ke open source yang tadi saya sampaikan gitu kan. Terus data-data yang bisa diolah oleh software GIS itu sendiri banyak anggaran. Bisa kita mengolah datanya di QGIS, data-data misalnya sosial ekonomi dengan analisis statistik sederhana misalnya penjumlahan, pembagian, perkalian itu bisa di atribut tabelnya itu. Sehingga nanti hasil dari analisis perkalian, penjumlahan dan lain sebagainya itu ditampilkan dalam bentuk peta seperti itu. Atau kita mengolahnya dalam software Excel, dalam software SPSS dan lain sebagainya gitu kan. Nanti tinggal kita ekspor ke QGIS untuk sekedar ditampilkan seperti itu. Bisa lebih ekspor mungkin nanti suatu saat ada dari rekan-rekan atau Bapak Ibu semuanya ingin mencoba ini bagaimana sih ketika ada data sosial ekonomi ditampilkan dalam bentuk peta seperti itu. Karena seperti yang kemarin pernah saya sampaikan di PSC2 bagaimana menampilkan data sosial ekonomi dalam bentuk Excel seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak analisis yang perlu dilakukan berat oleh softwarenya gitu. Tinggal menampilkan data saja. Seperti itu. Dan unit analisisnya juga unit analisis administrasi biasanya kalau sosial ekonomi itu untuk menampilkannya seperti itu. Ataupun misalnya unit analisisnya itu berupa titik, tapi titik tersebut menerangkan misalnya informasi sosial ekonomi misalnya seperti itu, Kang Garan. Itu Kang Garan, ada tambahan? Siap, betul. Karena memang saya juga spek komputer nggak bisa bohong ya. Jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi-aplikasi yang berat, pasti juga akan lebih lambat untuk prosesnya. Jadi lebih banyak betul ya. Jadi kalau yang saya tangkap memang aplikasi QGIS atau sejenisnya itu juga lebih ke menampilkan hasil analisis ya, berarti ya. Kalau yang saya tangkap untuk menampilkan. Jadi untuk analisis sendiri nanti kita pakai software lain yang memang peruntukannya. Ya, untuk data sosial ekonomi itu kita kalau misalnya ada keterbatasan di QGIS-nya atau di ArcGIS-nya atau yang lainnya ya lebih powerful pakai software yang khusus membidangi masalah itu gitu kan. SPSS misalnya ataupun Excel dan lain sebagainya. Seperti itu. Siap. Hatur nuhun Kang Iwan. Ya, sami-sami Kang. Hatur nuhun Kang Garan atosnya terus cekap. Bapak Ibu seperti yang tadi saya tawarkan ada yang ingin menambahkan dari bidang lain. Tadi misalnya sudah dicontohkan sosial. Oh, Titi sudah ngacung ya, sudah raise hand, mangga ada yang mau ditambahkan. Tapi ini mah kayaknya masih spasial ini, mangga. Bertanya bukan menambahkan. Mangga bertanya. Ya, mohon maaf tadi ada kepotong-potong gitu karena gangguan-gangguan intermittent gitu ya. Mau nanya tadi sebenarnya apa bedanya? Ini masih bingung dengan istilah. Tadi kan bicaranya digital elevation model ya, menggunakan data DEM ya. Nah itu tuh sebenarnya ketika pakai data DEM itu kita bikinnya sebenarnya peta topografi atau peta morfologi, itu bedanya apa gitu ya istilah itu teh. Terus yang kedua pertanyaan sejauh mana sih data digital elevation model itu bisa dipakai untuk perencanaan, misalnya menghitung slope untuk drainase atau misalnya menghitung kalau misalnya daerah itu tuh bakal beresiko terhadap banjir seperti itu. Makasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Teh Titi. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama terkait dengan apa namanya DEM ya, Digital Elevation Model. DEM itu sendiri kan disediakan apa namanya data beda ketinggian atau data elevasi gitu kan. Sehingga harapannya ketika ada penyedia portal menyediakan data DEM, baik itu DEMNAS maupun DEM yang dari Satelit Radar Topography Mission atau SRTM, kita bisa mengambil dan kita bisa mengolahnya dengan software ArcGIS atau yang lainnya. Ada pertanyaan apa bedanya topografi dengan morfologi gitu kan?
Kalau topografi itu ketinggian, Teh Titi. Jadi untuk mendapatkan data topografi kita mengambil data dari DEM. Nah, untuk mendapatkan morfologi kita harus punya data topografi gitu kan. Jadi urutannya itu DEM itu kita bisa memperoleh data ketinggian. Data ketinggian itu bisa menjadi dasar untuk pengklasifikasian morfologi, Teh. Seperti itu. Itu ya. Izin saya ini mumpung izin saya share screen yang tadi saya sampaikan. Nah, ini. Saya izin share screen bagian ini. Terlihat ya? Terlihat Bapak Ibu? Sorry. Ini terlihat? Ya, terlihat Kang Iwan sudah. Nah, jadi ya terlihat. Jadi ketika kita mendapatkan data DEM, kita bisa menentukan, menganalisis untuk menghasilkan data ketinggian absolut atau topografi. Misalnya kita mendapatkan beda tinggi atau ketinggian kurang dari 50 meter gitu kan. Sehingga berdasarkan klasifikasi di Panjuidam 1985 bahwa ketinggian dari kurang dari 50 meter itu termasuk dataran rendah seperti itu. Ketinggian 50 sampai 100 meter itu ketika kita sudah mendapatkan poligonnya, berarti diklasifikasikan sebagai dataran rendah pedalaman seperti itu, Titi. Terus selanjutnya terkait dengan perencanaan wilayah khususnya untuk masalah spasial seperti yang tadi saya sampaikan, hasil analisis morfologi ini bisa menjadi bahan masukan untuk analisis kemampuan lahan atau analisis pengembangan wilayah. Misalnya seperti ini. Ketika didapatkan pada suatu wilayah itu dataran, itu akan lebih mudah dikembangkan ketika menemukan wilayah yang pegunungan. Industri akan lebih mudah dikembangkan pada wilayah yang dataran rendah, dataran tadi yang agak pedalaman seperti itu. Dibandingkan industri besar dibangun di daerah pegunungan. Seperti itu. Mungkin kecuali industri air minum ya. Air minum yang memanfaatkan mata air mungkin ada juga di pegunungan. Tapi yang sifatnya kawasan yang lebih luas rata-rata di daerah dataran seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, morfologi itu bisa menjadi bahan masukan kebijakan untuk sektor tertentu. Misalnya sektor pertanian. Sektor pertanian itu ingin menanam tanaman komoditas tertentu yang membutuhkan data ketinggian. Dia optimal pada ketinggian tertentu. Dia bisa tumbuh optimal pada ketinggian tertentu. Apabila ditanam bukan pada pasnya ketinggian, itu akan mengalami hambatan. Data ini bisa menjadi bahan masukan seperti itu. Terus yang terkait dengan slope, dengan kelerengan dan lain sebagainya, ini bisa menjadi bahan analisis lanjutan. Dalam software ArcGIS, kita bisa menentukan slope, kita bisa menentukan aliran air berdasarkan topografi yang ada. Kita juga bisa mendetek mana saja yang memang daerah rawan banjir. Seperti itu. Ada simulasinya, mungkin nanti suatu saat saya akan mengisi bagaimana sih mensimulasikan banjir dengan menggunakan data topografi ini gitu kan, sehingga kita bisa tahu wilayah-wilayah mana saja yang akan terjadi banjir apabila terjadi banjir bandang seperti itu. Nanti di PSC berikutnya kalau ada kesempatan saya coba ingin membuat simulasi banjir yang disebabkan oleh banjir bandang atau banjir yang akibat naiknya debit air di sungai seperti itu. Itu Teh Ipah, Teh Titi jawabannya. Barangkali ada pertanyaan lanjutan? Jadi hanya untuk aja. Jadi istilah topografi itu menunjukkan elevasinya saja. Kalau morfologi udah bicara klasifikasi dari topografi itu sendiri. Itu ya, Pak Iwan? Betul, Teh. Makasih, Pak. Ada pengelompokan juga ya, Kang Iwan ya? Betul, Teh. Iya, tingkat ketinggian. Ya. Atau nuhun Kang Iwan, Teh Titi, punten tadi saya bocor ini ada anak-anakan biasa. Nah, ada satu pertanyaan lewat chat dari Bu Maria. Bu Maria teh dari mana ya? Punten ini nanti saya bacakan ya. Katanya Bu Maria sedang ada kegiatan tapi beliau juga nyambi nih sambil memperhatikan PSC. Model pembuatan peta ini bisa dipakai ketika ada pembangunan jalan tidak katanya. Misalnya untuk perencanaan pembangunan perlengkapan fasilitas jalan. Lebih tepat di tahun berikutnya. Gitu.
Jadi kalau ini sih mungkin lebih ke skala kecil ya. Kalau jalan tuh maksudnya karena kan kalau di peta morfologi ini apakah nanti sebenarnya yang dipakainya mungkin bukan morfologinya tapi topografi atau gimana Kang Iwan? Ini untuk model pembuatan untuk pembangunan jalan, rencana pembangunan jalan. Ya, baik. Ini bisa. Atau baik, mungkin punten kalau saya coba ini tangkap apakah ke ini ke penggunaan software yang tadi disampaikan oleh Kang Iwan mungkin. Coba menggadi ini aja. Makasih Teh Ipa. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan penelitian di Spotpad namanya. Bagaimana menentukan wilayah-wilayah yang memang bisa dilalui oleh jalan ketika ada rencana pembangunan jalan baru. Nanti pakai ArcGIS, nanti garisnya bisa secara otomatis sama komputer dihasilkan dari titik A ke titik B, wilayah-wilayah Palestina yang memang menghindari terjadinya morfologi yang memang berbukit seperti itu. Karena kalau berbukit itu biaya yang dikeluarkan oleh kita itu akan lebih mahal dibandingkan kita memutar gitu kan, atau memang mencari lokasi-lokasi yang landai seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat kajian terkait list phosphate itu, LCPA, mungkin sudah dipublikasikan juga di website Bapeda Kuningan, bisa menjadi bahan masukan bahwa morfologi juga ikut membantu dalam menentukan murah tidaknya ketika perencanaan jalan pada suatu kawasan yang memang baru akan dibangun seperti itu. Seperti itu Teh. Itu tadi mungkin yang sempat saya singgung juga masalah teknologi ya. Kita bisa memanfaatkan peta morfologi ini untuk tadi memilih alternatif yang paling efisien, paling ekonomis gitu ya kalau untuk pembangunan yang ingin kita lakukan. Misalnya tidak harus kalau untuk yang jalan ya tidak harus memilih tanjakan yang nantinya akan curam karena di situ juga butuh teknologi semakin tinggi kan berarti otomatis pembiayaan semakin besar gitu ya. Tapi memutar lebih landai, pembangunannya lebih murah gitu, lebih ekonomis dan kenyamanannya pun lebih baik gitu ya nanti untuk pengendara atau untuk pemakai jalan. Mangga itu untuk kasus jalan, pembangunan jalan mungkin mangga saya persilakan kepada Bapak Ibu yang lain akan Teteh mangga ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan, berkomentar dan lain sebagainya. Kita masih punya waktu kurang lebih 18 menit lagi dari jadwal yang biasa kita sepakati. Mangga dari mana ya? Saya punten sebenarnya ini masih banyak yang belum kenal, jadi kalau mau nembak-nembak tuh biasanya ya ke situ-situ lagi gitu ya, teman diklat, teman kuliah gitu, atau yang sempat ketemu gitu ya. Itu tadi Kang Garan sebenarnya nembak random tuh, tapi alhamdulillah ternyata bisa ya. Sekarang saya mau coba random lagi. Ibu Dwi Astuti, Bu. Bisa masih on kah Bu Dwi Astuti? R dari mana ya? Sambil kenalan. Oke. Ini ada teman saya dari Cimahi gitu ya, disuruh open mic gitu ya. Bu Dewi masih on di sini atau on di rapat lain Bu Dewi? Bu Dewi Fajarwati. Ya Bu, tadi nyebut ini. Oh, Bu Dwi, mana Bu Dwi? Aduh, saya senang sekali. Ya, tadi ini soalnya lagi ini sambil disambi-sambi. Oh iya, tapi sekarang bisa Bu ya, mangga coba. Nggak apa-apa, nggak on kamera ya Bu ya. Ini kadang laptop saya tuh kalau kameranya on teh kadang mati sendiri. Oh iya, mangga. Sambil kenalan Bu, mangga silakan. Ya, Bu Iva, kita kadang sudah ketemu kalau jadi tim penilai. Oh iya. Mangga Bu. Iya Bu, ini tadi Pak Iwan sudah menyampaikan ya ini tentang peta morfologi. Nah kan biasanya kan
kalau kita melakukan perencanaan itu biasanya beberapa peta kan digabung menjadi satu ya Pak ya. Misalnya Betul, Bu. Biar apa bikin perencanaan kan harus terintegrasi. Betul, Jadi betul, nggak Bu. hanya satu peta yang dipakai, jadi harus di overlaykan beberapa peta menjadi nanti menjadi peta tematik kan mungkin itu ya apa? Menjadi peta yang beberapa ini tema-tema digabung Ya, jadi betul, satu. tematik. Nah ini kan kalau ini morfologi kan tadi skalanya skala dari BIG kan ya Pak. Untuk ini skalanya tadi berapa Pak? 50.000 atau 25.000? Kalau data yang SRTM ini kan tadi saya pakai analisisnya yang Provinsi Jawa Barat. Kalau Provinsi Jawa Barat itu pasti di 250.000. Ya, Terus kalau data DEM yang dikeluarkan oleh BIG itu ketika lihat NLP-nya itu bisa di 25.000 Ibu. Seperti iya. itu. Ya kan, lah berarti kalau kita misalnya skalanya beda kan kita harus menganalisis sendiri ya Betul, Pak ya. Ibu, betul. Nggak bisa apa langsung apa namanya langsung menempelkan gitu kan, langsung overlaykan, harus sama dengan petanya. Nah, kalau yang dari Bapeda biasanya bagaimana Pak? Kalau di kita biasanya kan dari kalau yang kemarin itu dari BIG 2.500 Ibu itu kan kita analisis sendiri. Nah, untuk di kabupaten juga sama seperti itu ya Pak. Untuk menyamakan skalanya itu. Ya. Itu bagaimana Pak kalau dari kabupaten? Sama aja. Langsung saya jawab ya, Teh Ipa ya. Iya, Iya, makasih Ibu Dwi atas pertanyaannya. Jadi penentuan skala itu biasanya berawal dari peta dasar gitu kan. Kalau kita membahas RDTR, kita pasti di 1:5.000. Ya. RT/RW kota itu 1:10.000 misalnya, atau 25.000 lah RT/RW kota itu. RT/RW kabupaten itu 25.000 sampai 50.000. Sementara RT/RW provinsi itu 250.000. Yang paling mudah itu ketika skalanya itu lebih besar ke skala lebih kecil. Kalau dalam perpetaan itu ada istilah generalisasi. Jadi ada istilah pengumuman dari yang sifatnya lebih detail gitu kan. Ya. Cuma masalahnya ketika yang lebih umum menjadi lebih detail itu yang memang butuh semacam pendetilan dari data yang ada itu sendiri gitu kan. Yeah. Tapi untuk pendetilan penggunaan lahan, saya rasa tidak ada masalah Bu ketika data yang sudah ada, yang sudah disediakan banyak oleh penyedia yang rata sudah gratis itu, biasanya dari Google Earth. Ketika kita memakai data Google Earth untuk penampakan permukaan bumi, contohnya adalah penggunaan lahan, itu bisa dipakai untuk 1:5.000 seperti itu. Cuma yang jadi masalahnya betul apa yang disampaikan oleh Ibu ketika kita mengoverlaykan atau kalau istilah orang plano itu superimpose antara peta yang berbeda skala gitu kan. Tentunya skala yang lebih kecil yang akan kita jadikan dasar pertimbangan gitu kan. Karena tidak mungkin detail dengan umum dioverlaykan gitu kan. Paling umum dengan umum gitu kan. Kalau ada peta di 1:50.000, kita overlaykan dengan 25.000, ya nanti tidak nyambung. Yang 25.000-nya kita jadikan 50.000 dulu gitu kan. Seperti itu. Biar nanti apple to apple ketika dioverlaykan itu sesuai dengan skalanya seperti itu, Bu. Iya. Ini Pak, kemarin juga ada kasus waktu kayak peta tutupan lahan ya Pak ya. Nah, waktu itu kan ada salah satu indikator di Dinas Kehutanan itu kan salah satu indikatornya kan peta tutupan hutan. Nah, waktu menentukan indikator itu kita menggunakan petanya skalanya skala besar. Nah, begitu realisasi di target itu kan menggunakan peta skala yang besar lah. Begitu realisasi menggunakan skalanya berbeda itu hasilnya melebihi target gitu. Betul, jadi kan Bu. harus disamakan dulu petanya. Nah, kadang kesulitan kita itu
peta yang disediakan, kalau misalnya ini contoh kasus di kehutanan itu kan dari wali datanya kan dari Kementerian KLHK. Nah, Betul. sementara untuk menilai mencapai hasil realisasi itu kadang tidak ada anggaran untuk menyamakan kedetilan itu gitu Pak. Kadang itu sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi, apalagi dengan sekarang anggaran yang banyak refocusing, apa-apa yang tidak prioritas seperti itu kan. Itu biasanya yang permasalahannya itu Pak, yang ini contoh kasus ya di kehutanan. Betul. Itu Pak. Iya betul Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Iya. Iya. Mohon Pak. Mohon Ibu. Bu Dwi. Iya. Bu Dwi teh berarti Bapeda provinsi ya Bu, punten saya lupa. Pak, saya dari Bapeda provinsi. Iya. Iya. Tadi belum. Hatur nuhun Bu Dwi. Sama-sama Bu Iva. Iwan juga sudah menjawab ya. Memang menarik sih untuk perpetaan ini. Saya sendiri, saya pribadi nih ya, sebagai saya dulu dari CPNS di Bapeda tuh dari awal CPNS di bidang fisik ya dulu namanya. Kemudian setelah switch ke fungsional gitu ke perencana, karena kalau di Cimahi sekarang dikumpulkan dalam satu di luar bidang gitu, jadi dalam Javum tersendiri ya. Saya sih masih berpikir harusnya yang namanya perpetaan itu ya, walaupun saya selama ini banyak berkecimpung di fisik gitu, tapi harusnya bukan fisik saja. Makanya tadi saya coba menggali, mencoba men-trigger juga Bapak Ibu supaya ayo coba yang teman-teman yang biasa di Sosbud, yang biasa di ekonomi kalau di Bapedaya, atau misalnya dari dinas-dinas lain, Bapak Ibu dari dinas lain, dinas teknis yang non fisik begitu, memanfaatkan peta ini untuk biasanya sih ya tampilan data juga tidak harus tabel begitu ya Kang Iwan. Bahkan kalau dipetakan itu sekarang kalau zamannya digital gitu, map ya, koordinat, itu justru perpetaan itu menjadi sangat membantu, sehingga kita punya gambaran misalnya di wilayah kota kabupaten yang kita rencanakan itu titik misalnya sebaran keluarga miskin misalnya gitu, yang masih ada tingkat kemiskinan rendah dan lain sebagainya begitu, itu bisa ditampilkan dalam bentuk peta ya begitu Kang Iwan ya. Ini terlepas dari morfologi lagi nih Kang Iwan ya. Ya betul Teh Pak, betul. Betul Teh Pak. Iya. Gimana Mangga? Yang lain ini masih ada kira-kira 8 menit untuk bisa tanya jawab atau diskusi. Atau kalau sebelumnya ini saya mau minta Pak Hadi ada komentar khusus atau mau menambahkan apa yang tadi Kang Iwan banyak Noel Pak Hadi nih. Mangga. Pak Hadi kayaknya sedang ini ya. Oh, Pak Hadi ada yang mau disampaikan Pak Hadi? Apa ya? Mungkin ini aja tadi mengomentari dari Pak Sate ya, terkait drone ya tadi. Sebetulnya drone yang bisa digunakan untuk pemetaan syaratnya sebetulnya cuma 2 Pak. Pertama punya kamera, kedua ada GPS-nya, udah itu. Kalau sekarang kan drone-drone yang murah juga asal ada syarat itu bisa digunakan. Cuman masalahnya ada drone yang bisa autopilot gitu kan ya, ada yang manual kan gitu. Mungkin itu. Untuk selanjutnya nantilah kita bahas nanti. biar seru. Ya, mohon Pak Hadi diantos. Jadi kami aya waktu mah ya usulanna
praktek latihan nerbangin drone Pak Hadi. Latihan ngedrone. Atau itu mah harus di lapangan ya, kayaknya main harus kuningan atau gitu ya. Kuningan. Mungkin nanti gitu ya, mungkin yang bisa dikerjakan bareng-bareng lah. Data drone-nya sudah ada. Nah, kita praktekkan data drone itu digimanain sih supaya bisa seperti tadi yang disampaikan Pak Iwan, bisa dapat kontur, bisa dapat hillside dan sebagainya. Mungkin itu mungkin. Iya. Ini sepertinya bahan-bahan nih, bocoran Bapak Ibu ya, bocoran Pak Hadi, insya Allah nanti kapan Kang Iwan ditodong ya Pak Hadi, disuruh apa namanya nentuin jadwal gitu ya. Sebenarnya saya tugasnya hanya ngapungkeun drone, yang ngerjain yang ngolah Pak Iwan. Tapi ngapungkeun drone itu biasanya lebih excited gitu. Kalau peta Ini mah ngapungkeun layangan ke stop putus Pak. Biasanya kan dulu layangan pakai benang ya, pakai kenur, akhirnya pakai sinyal gitu. Oh iya. Beda ya teknologinya. Ya, mangga diantos Pak Hadi nanti kapan nanti Pak Hadi bisa meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua ya diantos. Sekarang memang teknologi begitu cepat ya Bapak Ibu. Zaman dulu saya kuliah mungkin tidak seperti zaman Kang Iwan kuliah ya. Zaman dulu saya kuliah masih digit gitu ya, pakai kalkir ya saya. Kalkir udah enggak. Oh enggak. udah ngedigit tapi pakai Acview sih udah ada gitu. Ya, tapi sekarang sudah sangat pesat gitu, teknologinya udah sangat mudah sebenarnya kalau mau ngulik gitu ya, tapi kalau udah tahap-tahap umur juga ini kadang-kadang user aja gitu ya, nitip nanti kita yang ngolahnya mungkin ada beberapa yang concern-nya tinggi seperti Kang Iwan gitu ya, memang keahlian di situ. Kalau saya biasanya memilih menjadi user saja gitu. Oke Bapak Ibu, mangga ada yang lain nggak? Masih ada waktu kita 4 menit lagi untuk sampai ke jam 3 seperti jadwal tertentu. Atau Kang Iwan masih mau menambahkan lagi apa yang masih tersisa info-info? Ini teh hanya ingin menyampaikan sebetulnya dengan segala kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti yang tadi saya sampaikan, data DEM dengan banyaknya portal-portal yang menyediakan secara gratis, sebetulnya memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih banyak belajar, gitu kan. Apalagi sekarang ada istilah channel YouTube. Ketika ada permasalahan, saya ingin membuat ini pakai software ini, gitu kan. Tinggal searching dan itu diajarkan oleh YouTube secara gratis. Step by step gitu ya, Kang Iwan ya? Iya, step by step, dan YouTube tidak pernah marah kepada kita ketika kita ada kesalahan dalam pengaplikasian softwarenya, gitu kan. Jadi YouTube itu guru yang tidak pernah marah, kalau istilah sering kita obrolkan seperti itu. Dalam ilmu perpetaan, seperti yang tadi Pak sampaikan, memang terus berkembang. Kalau kita dulu pakai Acview, tiba-tiba ada ArcGIS, sekarang ada ArcGIS Pro gitu kan. Apalagi ada yang sifatnya open source lewat QGIS. Sebenarnya kita berlomba dengan teknologi, tinggal kita sebagai user, sebagai orang yang berkecimpung cepat menyesuaikan seperti itu. Apalagi kita di jabatan fungsional perencana, tentunya analisis-analisis yang memang diperlukan untuk mengkayakan atau memperkaya dokumen Dupak memang sangat diperlukan seperti itu. Dengan analisis peta kita bisa menganalisis kira-kira kebijakan rencana program tertentu itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Makanya disinilah peran perencana dibutuhkan dibandingkan pejabat administrasi seperti itu. Itu Teh Ipa dari saya. Terima kasih. Iya, betul. Saya juga teringat ya ketika banyak di antara pemerintah daerah lah di seluruh Indonesia atau bahkan mungkin sebenarnya jargon atau tema pembangunan atau apa itu gitu ya, yang sering menggunakan kata-kata pemerataan atau merata begitu ya. Jadi dengan semangat equality gitu ya. Nah, itu sebenarnya peta ini akan sangat membantu ketika misalnya kita
ingin menilai sebenarnya seberapa meratanya sih gitu, karena merata itu mau tidak mau wilayah atau geografis itu sangat menentukan gitu. Ketika kita bilang merata, tapi ternyata di kecamatan mana di ujung daerah kita gitu ya, ujung wilayah gitu, perbatasan dengan wilayah yang lain ternyata belum tersentuh. Nah itu biasanya sih peta itu lebih bisa berbicara. Misalnya kita memetakan sebaran sarana pendidikan misalnya gitu. Siapa tahu yang di pinggiran-pinggiran mah SD masih satu kecamatan satu begitu atau bagaimana lah gitu. Itu sebenarnya itu yang sangat membantu gitu ya ketika kita atau Pemda gitu ya, Pemda ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat gitu ya, ketika mencantumkan tema atau jargon pembangunan itu ada kata meratanya tuh harusnya sih bisa ketika dipetakan, oh iya rata gitu. Rata itu kan bisa jadi nanti geografisnya, bisa nanti dari kepadatannya, misalnya supaya untuk penduduk yang lebih padat, misalnya lebih banyak, itu bisa juga. Tapi juga ketika wilayah yang ada di tersebar itu juga mendapatkan pelayanan atau akses terhadap sarana prasarana yang sama gitu, yang seimbang. Itu saja mungkin saya mencoba sedikit menyimpulkan lah. Ini sebenarnya bukan kesimpulan sih ya, jadi lebih ke saya coba sambung-sambungin dengan tugas kita ya sebagai ASN, sebagai PNS gitu. Terlebih lagi tadi spesifik kalau Kang Iwan menspesifikkan gitu sebagai fungsional perencana gitu. Tapi mungkin nanti ya lebih besarnya juga kita sebagai ASN, sebagai abdi negara, abdi masyarakat gitu ya, yang punya cita-cita harusnya sih kita bisa memberikan manfaat yang banyak, yang baik terhadap masyarakat luas. Karena sudah jam 15.01 ini juga agak 1 menit. Saya pikir mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saat ini memberikan manfaat yang bagi kita sebagai ilmu ya, tambahan ilmu, dan ilmu yang kita punya itu kemudian bisa kita manfaatkan, kita bisa amalkan di bidang kita dan memberi manfaat untuk masyarakat banyak. Amin ya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup saja pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kang Iwan khususnya sebagai penyaji di PSC saat ini, hari ini. Juga kepada Bapak Ibu yang saat ini masih bertahan 34 orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya. Sebelum kita tutup dulu, tapi sebelumnya nanti jangan dulu bubar ya. Ada sesi foto mungkin oleh Kang Nugraha atau Kang Iwan. Ya. Sekarang saya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk sesi foto ada 2 layer sebenarnya Kang Iwan ya, ya. Atau Kang Nugraha? Om Nug. Mangga Bapak Ibu untuk membuka videonya, kok kameranya, sambil ingat-ingat lagi nih wajah-wajahnya. Ya, Kang Nugraha ya, dipimpinnya mau langsung sama Kang Nugraha aja. Saya Kang Nugraha. Ya, sini lagi adzan nih, Kang Iwan aja komando tuh. Kang Iwan. Oh, lagi adzan. Baik. Bapak Ibu harap open kamera, kita foto ada 2 layer. Kita layer pertama. 1, 2, 3. Oke. Ntar Ibu. Saya paste dulu ke ini. Sekarang layer kedua, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah kita capture. Silakan Om Nug. Turun Kang Iwan, Bu Iva. Sami-sami Kang Sati.